Ya, baik rekan-rekan, sekarang kita lanjutkan penjelasan dan catatannya ke teori Marxisme Sosialisme ya, karena yang teori ketiga teori sudah, dan saya kira nanti saya nggak perlu memberikan catatan tambahan untuk teori fungsionalisme struktural karena sudah pernah kita diskusikan di kelas. Nah, ini pokok-pokoknya saja karena teori Marxisme ini cukup kompleks ya, dan turunannya banyak gitu, stream-streamnya. Tapi semua bertolak dari pandangan klasik konflik Marx, dan beberapa bagian komponen materialismenya dan dialektikanya sudah hampir hilang di perkembangan teori yang sekarang. Misalkan di teorinya Pierre Bourdieu itu sudah hampir nyaris historisnya tidak tersisa, apalagi di Habermas itu malah sama sekali seolah-olah hilang. Nah, ide dasar dari Marxisme bertolak dari teori konflik ya dan kelas. Ini sangat penting ya, teori kelas ini kalau Anda punya concern kepada isu-isu sosial. Karena menariknya Marxisme ini dia bertolak dari sebuah sentimen nilai gitu ya, dan menganggap bahwa masyarakat itu tidak berangkat atau tidak diisi oleh subjek-subjek yang punya posisi yang sama, keuntungan yang sama, terus dengan berada dalam derajat yang sama, tetapi ada orang yang memang secara spesifik diuntungkan oleh struktur, dan orang kelompok ini jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar kelompok itu malah dirugikan oleh struktur. Jadi ini sudah isu nilai yang awal, dan ini membuat sejak awal isu teori Marxisme ini bersifat kritis karena dia concern kepada persoalan nilai itu tadi, penindasan, ketidakadilan, ketidaksetaraan gitu ya. Meskipun pendekatan Marx di awalnya cukup positivistik dan sangat kalau dalam bahasa Posmo itu fondasionalisme gitu ya. Ada narasi besar menciptakan masyarakat bebas kelas gitu, bebas penindasan, yang pada kenyataannya itu tidak terjadi. Yang sekarang terjadi malah jumlah kelas makin banyak gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, ini menunjukkan adanya dialektika dalam masyarakat, bahwa dalam masyarakat itu ada kelompok yang berkuasa, dan ini penting, komponen kuasa, dan kelompok yang memang menjadi objek dari kekuasaan itu. Dan ini adalah bagian cara berpikir dialektika, bahwa ada komponen masyarakat yang dianggap memproduksi norma, tatanan, organisasi sosial, hal-hal yang dianggap baik, moral, dan ada antitesis dari itu, yang kebetulan adalah masyarakat yang tidak sedang berkuasa gitu ya, yang pengguna dari aspek-aspek tadi. Jadi selalu ada komponen kesur itu, sehingga Marxisme ini mendorong kita untuk selalu bersifat kritis, bahwa adalah sebuah tatanan seolah-olah pasti ada ketimpangan di sana, pasti ada, kita perlu mencurigai. Ini sama dengan background feminisme, ada hermeneutik of kecurigaan di situ ya, suspicious hermeneutik di situ. Jadi dan sentimen kritiknya kuat. Nah, kemudian komponen berikutnya adalah ini materialismenya Marx gitu ya. Kelas ini ditentukan oleh kepemilikan kelompok itu terhadap alat produksi. Karena alat produksi inilah menentukan hakikat kemanusiaan. Manusia adalah makhluk material yang diwujudkan melalui kerja dan kepemilikan, ekspresi dari itu. Nah, jadi kuncinya di situ. Nah, tetapi belakangan kepemilikan alat-alat produksi saja ternyata tidak mencukupi, atau bukan satu-satunya aspek yang membuat sebuah kelompok itu berkuasa atau diuntungkan dalam masyarakat ya. Ada banyak fenomena di mana kelompok-kelompok masyarakat yang tidak punya sistem produksi, tapi dia menjadi bagian dari kelompok yang berkuasa ya. Ini yang kemudian nanti dicoba diatasi oleh para pengikut Marx seperti Gramsci, kemudian Karl Meinen gitu ya, dan si Pierre Bourdieu bahkan ya, yang penerus Marxisme kontemporer. Intinya begitu, ada dialektika kelas. Nah, kalau dulu di Marxisme klasik, kelas ini mengasumsikan ada kontestasi ya, ada konflik, bahwa masyarakat itu adalah produk dari konflik itu, dan konflik itu
maksud saya tatanan sosial, kemudian nilai-nilai, kemudian hukum, itu digunakan untuk mengelola konflik itu. Dan dalam pengelola itu ada tadi pihak yang lebih diuntungkan dan pihak yang tereksploitasi atau terdominasi. Begitu. Nah, di Marxisme klasik, kelas ini secara general ada dua saja, kelas borjuis dan kelas proletar. Tapi analisis ini kemudian sudah mencukupi. Marxisme yang lebih ke sekarang generasi kemudian generasi kedua dan generasi post Marxisme ini bahkan atau neo Marxisme menyebut ada kelas menengah sekarang yang secara komposisi kemudian secara karakter itu sangat kompleks, jauh lebih kompleks, yang kadang-kadang dia adalah bagian dari kelas penguasa elit, tapi satu saat dia memiliki ciri-ciri proletar gitu ya. Jadi ini komposisinya banyak, kayak dosen pelajar itu ada di kelas menengah ini ada. Jadi dia secara kepemilikan terhadap alat produksi nggak punya gitu ya, nggak punya modal, tapi dia punya pengaruh juga, tidak seperti kelompok proletar pekerja murni begitu. Nah, teori Marxisme kemudian berkembang untuk menjelaskan bagaimana dominasi kelompok penguasa ini itu tetap berlangsung terus-menerus secara seolah-olah natural dalam masyarakat. Dan itu satu. Kemudian yang kedua, dari atas ke bawah gini ya. Kemudian bagaimana kelompok proletar atau kelompok masyarakat di bawah atau masyarakat ya yang tidak memiliki modal dan masyarakat kelas menengah ini bisa bertahan dan confirm atau menjustifikasi penindasan mereka. Nah, ini dua penjelasan yang di awal berbeda. Kemudian bagaimana yang ketiga, bagaimana melampaui konflik dan dikotomi ini. Ini yang coba kemudian ditempuh oleh teori kritis ya generasi kedua Habermas. Nah, Marxisme ini kemudian dikembangkan oleh berbagai macam rute. Salah satu rute yang paling banyak berpengaruh adalah rute Antonio Gramsci yang mencoba menjelaskan bagaimana sebuah kekuasaan itu bertahan. Dia punya teori yang pengaruhnya luas, namanya teori hegemoni. Nah, menurut teori menurut hegemoni ini, kekuasaan kaum penguasa atau kaum borju itu tidak selalu bertahan, tidak selalu survive karena instrumen-instrumen produksi, tapi ada instrumen kultural yang disebut hegemoni ini. Dan hegemoni ini melibatkan produksi identitas bersama, nilai bersama, makna bersama yang tidak selalu fix gitu ya, selalu dalam proses negosiasi gitu. Nah, saya kira salah satu contoh bagaimana hegemoni ini beroperasi dulu adalah pengalaman kita dengan Orde Baru. Itu contoh yang sangat menarik bagaimana kelompok militer dan pengusaha itu menggunakan ideologi nasional untuk menyatukan kesadaran nasional bahwa mereka harus patuh pada negara karena negara sedang menjalankan sebuah tujuan-tujuan yang mulia untuk mereka, gitu ya. Dan ini bisa bertahan karena aparatus pendidikan, aparatus agama, aparatus masyarakat sosial semua bekerja, termasuk aparatus kepemudaan perempuan gitu ya. Ada Dharma Wanita, dulu ada OSIS, ada Karang Taruna yang awal-awalnya diciptakan untuk mendistribusi narasi dari negara ini dan menjadi hegemoni. Kemudian, hegemoni ini memungkinkan masyarakat di bawah untuk patuh, tunduk dan menerima kekuasaan dari kelompok yang berkuasa itu secara dan menganggapnya bagian dari sesuatu yang baik bagi mereka, gitu ya. Dalam teori gender ini juga banyak dipakai di kajian Marxisme, ada yang disebut dengan maskulinisme hegemonik. Itu sebuah konstruksi maskulin yang sebenarnya dia sangat dominan ya, sangat eksploitatif, tetapi dianggap sebagai natural, gitu. Kemudian di jalur yang lain saya kasih beberapa contoh saja ya. Ada jalur ideologi dan utopia gitu ya. Ideologi ini sama, kemudian sebuah meta narasi atau narasi besar dari kelompok penguasa, dari negara, dari globalisasi yang memproduksi atau menyiarkan tujuan-tujuan utopia, dan itu membuat kesadaran masyarakat bawah itu terhomogenisasi, disamakan sama rata karena dia menciptakan sebuah cara berpikir yang sama. Nah, bedanya dengan hegemoni masih memungkinkan adanya pertentangan di dalam. Jadi karena dia bersifat kultural, jadi masyarakat juga bisa menciptakan mekanisme yang mereproduksi ketertindasannya lewat hegemoni ini.
Tapi dalam ideologi seolah-olah itu sepenuhnya top down dari negara atau dari institusi yang dominan begitu ya. Kemudian jalur yang lain ini dijelaskan, dikembangkan oleh Pierre Bourdieu lewat teori habitus, kapital, dan field gitu ya. Ini banyak pengaruh dari sudut pandang fenomenologi dari pemikiran Max Weber, di mana memasukkan isu-isu makna, kemudian isu keberpengalaman, individualitas gitu ya, dari yang sangat berbeda dengan tafsir Marx yang sangat struktural dan sangat konstruktivis makro gitu ya. Nah, teori Bourdieu itu menunjukkan betapa beroperasinya cara berpikir dalam satu masyarakat atau cara bertindak itu tidak sama antara satu masyarakat dengan masyarakat, karena ada field yang berbeda-beda. Kemudian modal itu misalkan ditafsirkan oleh Bourdieu tidak harus berupa sarana produksi, tetapi kita menjadi, misalkan kalau saya menjadi laki-laki menurut feminisme itu adalah sebuah modal. Kemudian menjadi Jawa, menjadi Muslim itu adalah modal-modal kultural gitu ya. Kalau Anda terlahir dalam orang tua yang kaya, nah Anda punya modal juga, status sosial, status kelas sosial yang tinggi gitu, itu adalah modal. Atau Anda menjadi mahasiswa UGM secara tidak keseluruhan, itu ada satu modal yang membuat Anda punya kapasitas tertentu untuk bertindak dan mempengaruhi orang lain dibandingkan dengan orang yang misalkan individu yang misalkan tidak kuliah atau kuliah tidak di UGM. Kalau dalam kajian rasialisme misalkan menjadi kulit putih sekarang atau di saat yang lalu, itu adalah modal kultural yang kuat, modal rasial yang kuat. Atau kalau dalam kalangan kaum muslim, Anda terlahir tampak seperti Arab gitu ya, Anda terlihat di Arab, nah Anda tampak dianggap secara religius Anda lebih dominan daripada yang tidak Arab, yang Jawa apalagi misalkan. Atau Anda anak seorang kiai, lahir di lingkungan pesantren, Anda bisa menjadi memiliki modal sosial itu. Tapi modal sosial ini tidak selalu bisa Anda gunakan di semua tempat, misalkan gitu ya. Katakan Anda menjadi muslim di Indonesia ini, Anda punya modal sosial yang kuat karena Anda bagian dari the ruling group. Tapi begitu Anda pindah ke Australia atau Anda ke Kanada, orang sudah nggak peduli Anda muslim apa enggak. Anda butuh modal sosial yang lain. Nah, jadi begitu kurang lebih ya. Jadi intinya adalah ada dialektika dalam masyarakat itu, selalu ada kelompok tertentu yang mengelola kepentingannya dan menggunakan kekuasaan. Cuman bagaimana kekuasaan ini dikelola itu ada penjelasan-penjelasan yang berbeda-beda, baik dari segi ideologi, hegemoni maupun modal sosial dan modal kultural dan habitus itu tadi. Saya kira itu saja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Ya, selamat siang.